Ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50. Saat ini masih cukup banyak tenaga kesehatan perawat maupun bidan yang bekerja tanpa legalitas. Jangankan surat keputusan atau SK, mereka juga belum mengantongi surat keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan setempat meski bekerja di fasilitas kesehatan naungan pemerintah. Di Kabupaten Rembang, sedikitnya 90-an orang perawat dan 80-an bidan bekerja tanpa SK. Padahal dalam skema pegawai di lingkungan pemerintah hanya ada dua, yakni aparatur sipil negara atau ASN dan pegawai pemerintah perjanjian kerja P3K. Dian Indah Kusumaning Ayu, perawat warga Desa Lando, Kecamatan Sulang yang tergabung dalam Gerakan Nasional Perawat Honorer Indonesia atau GNPHI, mengatakan rekan-rekannya yang bekerja di puskesmas menerima honor berbeda-beda sesuai kemampuan puskesmas, mulai nominal Rp30.000 hingga Rp50.000 per hari. Jika dibandingkan dengan beban kerja pada masa pandemi saat ini, menurut mereka belum sebanding. Banyak sekali lah Mas, dari statusnya tadi sudah beda, dari gajinya juga sudah beda. Dan kita juga nggak dapat SK, cuma dapat dari surat tugas saja. Jadi kita butuh legalitas. Belum. Kalau untuk puskesmas ya, untuk rekan-rekan kami yang di puskesmas itu ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50. Tapi kalau untuk di dinas kesehatan sudah 60 per hari. Kalau saya menampung aduan teman-teman 30.000 per hari memang sangat berat sekali dengan tugasnya sebagai nakes di masa pandemi seperti ini. Apalagi kan saya di PSG, hampir tiap hari itu jemput pasien COVID, yang lain WFH, kita bekerja 24 jam. Kusumaning Ayu menambahkan data nama perawat honorer lengkap dengan masa pengabdian telah diserahkan Bupati Rembang. Ia berharap nantinya mendapatkan surat keterangan sehingga bisa menjadi syarat pengajuan sebagai pegawai pemerintah perjanjian kerja P3K. Ya istilahnya kan tidak seperti guru kan sudah dapat surat keterangan dari kepala dinas yang diordinir di kementerian sana. Jadi kalau kita kan nggak punya legalitas sama sekali, hanya surat tugas itu pun tidak kuat. Yaitu tadi istilahnya memepet bupati atau sekda, yaitu tadi untuk menaungi kita agar kita dapat SK. Nah nanti kalau kita sudah dapat SK tadi berupa surat keterangan loh ya, bukan surat keputusan. Nanti kan kita lebih mudah ke P3K gitu. Kalau seperti dinas kesehatan, ini memang ada surat pernyataan dari dinas tentang pengabdian. Surat pernyataan itu yang dipakai untuk database di kementerian. Nah kalau ini nakes diberlakukan seperti itu, akan segera kami susun nama-nama dan dinas akan kami minta supaya segera untuk memberikan surat tugas atau surat pernyataan. Pengabdiannya berapa tahun, di mana. Ini kan kalau di dinas pendidikan kan sudah jelas, kepala sekolah memberi tugas sejak tahun sekian. Nah, dinas ini kan belum punya database yang detail seperti itu, sehingga tadi kami arahkan karena data sudah ada, tinggal ngeklik komitmen dinas. Sementara itu, Edi Wuryanto, anggota Komisi 9 DPR RI yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan saat mengisi masa reses di Sekretariat PPNI Kabupaten Rembang hari Selasa 16 Maret 2021 membenarkan pemerintah akan memprioritaskan pengangkatan guru, tenaga kesehatan dan penyuluh. Kuncinya adalah data tenaga kesehatan harus terhubung dengan Kementerian Kesehatan. Maka data dari daerah didorong masuk dulu dan jangan sampai terlambat. Edi Wuryanto menambahkan target paling realistis, minimal mereka diangkat menjadi P3K. Mengingat untuk seleksi pegawai negeri dibatasi usia maksimal 35 tahun. Paling mungkin memang P3K, paling mungkin. Karena kalau PNS tentu ada sistem rekrutmen yang ketat. Tapi kalau P3K kan ini masihlah bisa ada grade yang menurut saya masih bisa masuk.
Edi, yang merupakan Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jawa Tengah ini, menyampaikan Komisi 9 DPR RI sedang membahas rancangan undang-undang RUU Tenaga Kesehatan. Salah satu tujuannya guna memastikan posisi tenaga kesehatan dari sisi legalitas maupun kesejahteraan.